Halo semua, kembali lagi bersama mata kuliah Jejaring Semantik atau Knowledge Graphs bersama saya Faris dari Fasilkom UI. Kita sekarang akan membahas tentang RDF Schema. RDF Schema atau disingkatnya RDFS merupakan vocabulary untuk memodelkan skema yang digunakan pada data RDF. Jadi di RDF data kita dapat memiliki kelas-kelas dan properti-properti yang didefinisikan oleh RDFS. Contohnya dengan RDFS, kita dapat menyediakan karakteristik untuk properti seperti domain dan range. Dan dokumen resmi atau spesifikasi dari RDFS itu tersedia di link berikut. Kita bisa melihat editor dari RDF Schema adalah Dendrically dari Google, serta Arfi Guha dari Google juga. RDFS Class. Jadi, resource atau benda-benda, objek-objek pada RDFS itu dapat diorganisasikan menjadi grup, yakni dikelompokkan menjadi grup yang dinamakan kelas. Dan anggota dari kelas tersebut bisa kita nyatakan sebagai instansiasi dari kelas. Properti RDF type dapat kita gunakan untuk menyatakan bahwa suatu resource atau benda merupakan instance dari suatu kelas. Pada RDF, kita dapat memiliki properti, semacam relasi atau hubungan antara resource subjek dan resource objek. Dan dengan RDFS, kita dapat menyatakan suatu domain dari properti. Apakah domain itu? Domain menyatakan bahwa tiap resource yang memiliki properti tersebut, maka resource tersebut merupakan instansiasi dari suatu kelas. Selanjutnya, dapat juga dinyatakan range dari properti. Apa itu range? Yakni nilai-nilai ya, dari suatu properti atau yang di posisi objek dari suatu properti merupakan instansiasi dari suatu kelas. RDFS juga memiliki fitur subclass of dan subproperty of. RDFS subclass of digunakan untuk menyatakan bahwa semua instance dari suatu kelas juga merupakan instance dari kelas yang lain. Nah, kalau RDFS subproperty of itu menyatakan bahwa semua resource atau benda yang terhubung oleh suatu properti juga merupakan resource yang terhubung oleh properti yang lain. Jadi subclass of dan subproperty of semacam menyatakan hierarki. Di sini kita melihat contoh penggunaan RDFS subclass of. Jadi di hierarki di sebelah kiri ini kita bisa melihat bahwa mobile app merupakan subclass dari software app. Demikian juga video game subclass dari software app. Dan web app juga subclass dari software app. Software app itu sendiri subclass dari creative work. Dan creative work subclass dari thing. Nah, maksudnya apa? Contohnya untuk hubungan subclass antara mobile app dan software app, maka setiap instance dari mobile app juga merupakan instance dari software app. Dan sebelah kanan adalah contoh dari penulisan RDFS statements.
menggunakan turtle. Jadi di sini kita bisa melihat ya, prefiksnya adalah RDFS.2 dan di sini ada URI-nya untuk vocabulary RDFS. Lalu di sini kita tinggal menyatakan contohnya mobile app, RDFS subclass of, software app, dan seterusnya sampai creative word subclass of dari thing, yakni hubungan yang ini. Berikut contoh lain untuk RDFS. Di domain warisan budaya. Berikut adalah daftar prefiksnya. Dan kemudian di sini kita bisa melihat penggunaan RDFS yang menyatakan bahwa warisan budaya merupakan suatu kelas. Pada RDFS juga terdapat property label. Label menyatakan human readable label untuk suatu resource. Contohnya di sini warisan budaya memiliki label bahasa Inggris cultural heritage. Di sini juga ada subclass. Menyatakan warisan budaya benda merupakan subclass dari warisan budaya. Berarti setiap instance dari warisan budaya benda juga merupakan instance dari warisan budaya. Lalu di sini juga ada property origin from province. Dan kita lihat range-nya. Origin from province, RDFS range, BKB provinsi. Sekarang mari kita lihat bagaimana RDFS dapat juga digunakan untuk penalaran secara ringan, light reasoning. Di sini ada RDF statements bahwa gamelan Bali merupakan suatu warisan budaya benda. Dan gamelan Bali berasal dari origin from province Bali. Pada contoh di atas, dinyatakan secara eksplisit bahwa gamelan Bali merupakan warisan budaya benda. Tapi, ingat, sebelumnya kita memiliki RDFS statement bahwa warisan budaya benda adalah subclass dari warisan budaya. Yang berarti gamelan Bali, karena dia juga warisan budaya benda, maka gamelan Bali juga merupakan warisan budaya. Selanjutnya, kita lihat di sini ada origin from province. Ingat, range-nya apa? Range-nya adalah provinsi. Sehingga dari pernyataan gamelan Bali, origin from province Bali, kita dapat mengetahui bahwa Bali merupakan atau memiliki tipe provinsi. Demikian sekilas materi tentang RDF skema. Saya Faris dari Fasilkom UI, undur diri dan sampai jumpa di materi selanjutnya tentang nulis graf. Terima kasih.